Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmihram dengan NIM 101612203. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah peradaban Islam dan bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama, pengertian sejarah peradaban Islam. Secara sederhana, sejarah peradaban Islam yaitu ilmu yang membahas tentang perkembangan, pencapaian, dan peristiwa yang terjadi pada dunia Islam sejak awal mula munculnya agama Islam hingga perkembangannya di berbagai wilayah di seluruh dunia. Ini mencakup berbagai aspek seperti perluasan wilayah, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, sistem kenegaraan, maupun pencapaian lainnya yang melibatkan komunitas muslim. Yang kedua yaitu bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam merupakan kelompok masyarakat yang mendiam Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Masyarakat ini terbagi menjadi beberapa suku yang hidup dalam pola kehidupan yang bergantung pada perdagangan, pertanian, peternakan, dan praktik spiritual mereka yang menganut kepercayaan animisme dan politisme. Suku-suku Arab pra-Islam memiliki sistem sosial yang didasarkan pada kekerabatan, keberanian dalam pertempuran, serta kebiasaan-kebiasaan tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas mereka. Mereka juga berperan penting dalam dagangan, terutama karena letak geografisnya yang strategis, yaitu antara Asia, Afrika, dan Eropa. Sistem politiknya umumnya terdiri dari kepemimpinan suku-suku dengan sedikit kesatuan politik sebelum kedatangan Islam. Perkenalkan, nama saya Ibn Andika. Kali ini saya akan membahas tentang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa itu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah, salah satu daerah di Jazirah Arab, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau sangat tampan dan tubuhnya tegap. Pada masa kecilnya sudah tampak tanda-tanda bahwasanya kelak beliau akan memiliki kepribadian yang mulia dan dinamis. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Malaikat mendatangi beliau di Gua Hira sekitar 66 km dari sebelah timur di kota Mekah, yang kemudian dikenal sebagai Jabal Nur. Lantas, apa saja tugas dan misi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul? Dan jawabannya adalah, yang pertama adalah membawa ajaran Islam, yang kedua menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yang ketiga memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia, yang keempat adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, adapun peperangan Ghazwah atau peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW itu pada masa saat menjadi nabi, itu yang pertama adalah perang Badar, yang kedua adalah perang Uhud, yang ketiga adalah perang Khandaq, yang keempat itu adalah perang Khaybar, yang kelima perang Mu'tah, yang keenam penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, yang ketujuh perang Hunain, yang kedelapan perang Taif, yang kesembilan perang Tabuk, yang ke-10. Nah, adapun strategi beliau dalam menyampaikan dakwah itu salah satu media yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah menyampaikan Islam adalah surat. Nah, dakwah melalui surat itu ditujukan kepada para pembesar agar masuk Islam. Surat ternyata cukup efektif digunakan sebagai media dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya adalah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, perjuangan untuk menyebarkan Islam itu beralih kepada 4 sahabat terdekat beliau yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Nah, siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, posisi kepemimpinan itu diteruskan oleh mereka. Nah, adapun Khulafaur Rasyidin yang pertama atau khalifah pertama itu adalah Abu Bakar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin pertama adalah Abu Bakar.
Dengan ungkapan lain, Abu Bakar adalah sahabat yang terpilih untuk menggantikan dan meneruskan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara dan umat muslim. Nah, adapun perkembangan ataupun kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Abu Bakar itu, yang pertama adalah perbaikan sosial, yang dimana Abu Bakar itu berhasil untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasil mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng seperti orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Yang kedua adalah kemajuan yang dicapai itu adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan umat Islam pada saat itu. Tentu umat Islam, umat-umat lain pun seperti itu. Nah, adapun khalifah yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Abu Bakar itu meninggal dunia karena sakit, tampuk kekuasaan kepemimpinan Islam itu jatuh kepada Khulafaur Rasyidin kedua, yakni Umar bin Khattab. Berbeda dengan Abu Bakar yang terpilih secara aklamasi, Umar bin Khattab itu ditunjuk sebagai khalifah melalui testamen atau wasiat dari Abu Bakar. Nah, apa saja kemajuan pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu? Yang pertama adalah perluasan wilayah. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, Umar bin Khattab itu adalah masa kejayaan Islam. Masa Khalifah Umar bin Khattab itu adalah masa kejayaan Islam. Islam mulai menyebar ke seluruh pelosok bumi. Fokus utamanya dalam perluasan wilayah ialah melakukan ekspansi wilayah seluas-luasnya. Nah, ada juga kemajuan dalam bidang ekonomi. Secara umum ada beberapa kemajuan di bidang ekonomi yang berhasil dicapai oleh pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, diantaranya itu adalah Al-Kharaj, yang kedua Ghanimah, yang ketiga pemerataan zakat, yang keempat adalah lembaga perpajakan. Nah, selanjutnya adalah khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan. Nah, jika Abu Bakar itu terpilih secara aklamasi dan Umar bin Khattab itu berdasarkan wasiat, maka khalifah ketiga Utsman bin Affan itu menjadi khalifah melalui formatur Ahlul Halli wal Aqdi sebanyak 6 orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, umat Islam membait umat Utsman bin Affan untuk memimpin kekhalifahan pada masa sulit. Setelah tersebarnya berita tentang pembunuhan Umar bin Khattab, belum lagi terjadinya beberapa pemberontakan dan fitnah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan itu merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan itu, yang pertama adalah memperluas Masjid Nabawi Madinah. Yang kedua, membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang ketiga adalah setiap hari Jumat Utsman bin Affan itu memerdekakan seorang budak bila ada. Nah, adapun yang khalifah yang keempat sekaligus khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan itu wafat lantaran dibunuh, khalifah yang menggantikan dari golongan Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib termasuk Khulafaur Rasyidin yang keempat dan terakhir. Nah, siapakah Ali bin Abi Thalib ini dan apa saja perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib? Nah, perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib itu yang pertama, adapun jasa-jasa Ali bin Abi Thalib ialah yang pertama, menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal yang dibagikan kepada penjabat gubernur, sekaligus mengembalikan fungsinya untuk kepentingan negara dan kaum yang lemah. Yang kedua adalah memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengarang buku tentang pokok-pokok kaidah nahwu atau kaidah nahwiyah guna untuk mempermudah orang-orang dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Yang ketiga adalah membangun kota Kufah yang dijadikan sebagai pusat untuk pengembangan ilmu pengetahuan nahwu, tafsir, dan hadis. Saya Nurul Iza dengan NIM 10156122016. Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan sejak tahun 661 Masehi hingga tahun 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah pertama kali didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang juga menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Pada awalnya, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir, Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah. Dinasti Bani Umayyah di Damaskus mengalami masa kejayaan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Dalam sistem pemerintahan, terjadi perubahan dari sistem demokratis menjadi kepemimpinan turun-temurun. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah diperluas hingga ke Timur Tengah
Spanyol, dan Afrika Utara. Perdagangan menjadi semakin lancar. Terdapat juga kemajuan dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Salah satu khalifah yang terkenal dari dinasti ini adalah Abdul Malik bin Marwan, yang memperkenalkan mata uang dinar emas yang menjadi standar dari perdagangan di wilayah kekhalifahan. Selain itu, dinasti Umayyah juga membangun masjid-masjid yang megah, seperti Masjid Umayyah di Damaskus yang menjadi salah satu keajaiban arsitektur pada masanya. Setelah dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya pada masa keemasannya, pada akhirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus mengalami kemunduran dan kehancuran. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain perpecahan internal, konflik politik, lemahnya kepemimpinan, dan kondisi ekonomi yang memburuk. Akhirnya, dinasti Bani Umayyah di Damaskus digulingkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Selanjutnya, dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan setelah revolusi yang berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad dan berlangsung hingga tahun 1298 Masehi. Abdullah As-Saqaf atau Ibnu Abbas menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dinasti ini memulai masa kekuasaannya dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual dan kebudayaan dengan pendirian perpustakaan Bait al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah juga memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum Islam, seni, dan sastra. Mereka menerjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab dan memajukan ilmu pengetahuan dan mengembangkan seni dan arsitektur yang unik. Dinasti Abbasiyah menghadapi tantangan dan konflik internal pada abad ke-10 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah mulai melemah akibat perebutan kekuasaan dan serangan dari bangsa Mongol. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan.